Ibu Elsa, ini pertanyaan mungkin dari seorang rekan yang pemikir ini. Apakah yang benar selalu menang di dalam proses hukum atau pengadilan? Ya, sekarang kita mau tanya, yang benar yang seperti apa? Kan? Benar dalam soal agamanya, soal kebenaran dalam pemikiran agama, attitude dan segalanya, atau benar dalam hukumnya, benar dalam prosesnya. Jika benar dalam pembuktiannya tetapi prosesnya salah, belum tentu bisa menang. Secara, katakan saja, secara konsep, secara hukum, harus secara runtut itu adat benar, betul ya, tradisi betul semua, tapi kalau caranya salah ya salah. Salah juga. Gitu. Nah, Ya, itu sebabnya pendampingan bersama. Lawyer sangat diperlukan. Misalnya kasus ini adalah kasus misalnya kasus perceraian. Perceraiannya misalnya benar perempuan itu diselingkuhi di KDRT. Tapi dia ngajuinnya perceraiannya misalnya dia mengajukan KDRT-nya langsung diajukan di pengadilan agama. Ya, ke pengadilan agama kan tidak memproses KDRT. Atau dia langsung ngajuin di pengadilan untuk bercerai. Nah, yang dikabulkan cerainya, KDRT-nya nggak dikabulkan. Jadi harus tahu prosesnya. Oh, oke, diproses dulu KDRT-nya di kepolisian. Apakah dia KDRT dalam psikologi atau KDRT dalam fisik? Itu harus benar juga pasal penggunaan pasalnya. Semua orang bisa ngomong KDRT, apa yang di KDRT kita nggak jelas ya. Berapa lama proses KDRT itu? Ada KDRT misalnya pemukulan, itu harus dalam waktu 1x24 kan kita segera melaporkan sebelum bukti-bukti ini hilang. Nah, apakah Ibu Elsa pernah menemui kasus di mana seorang itu secara hukum betul, tapi kata-kata dan tindakannya menjadikannya salah? Apakah pernah? Banyak. Jadi karena dia prosesnya tidak benar. Terus dia sakit hati bicara yang tidak benar, melukai mungkin mengata-ngatai dan mengatakan yang overacting, yang melebihi, sehingga apa yang dia katakan itu tidak ada faktanya, cuma emosional dia, sehingga dituntut balik dia. Apalagi dia sebarkan di sosial media begitu ya? Ya nggak bisa. Jadi harus kita pakai aturan yang benar, saluran yang benar, bukan aturan saja, salurannya benar. Kalau misalnya dia KDRT-nya juga dipilih, KDRT fisik atau KDRT psikologi. Psikologi bisa diperiksa secara visumnya adalah psikiater di kepolisian. Rumah sakit kepolisian ya, Kramat Jati. Tapi kalau di Jakarta, tapi kalau misalnya fisik itu juga itu harus ada jelas. Jadi memang harus pembuktian itu adalah number one, important things untuk bisa apakah kita bisa diproses dengan memenangkan kasus ini. Nah, berarti dari penjelasan Ibu Elsa ini kita memang tidak berdoa, tidak meminta berperkara, tetapi kan kadang-kadang tidak bisa dihindari ya. Dan itu sebabnya kita butuh kenal, butuh tahu penasihat hukum, sehingga apabila memang diharuskan bisa bertemu dan berkonsultasi. Begitu iya, supaya jangan salah. Jadi bukti pun kita harus sudah cermati dengan baik. Kita anggap itu bukan hal yang penting, misalnya WA chatting itu. Tapi kalau bagi lawyer itu juga satu indikasi untuk membuktikan yang lebih lanjut. Kadang-kadang kita anggap remeh karena memang kita nggak ngerti hukum. Betul. Disitulah pentingnya seorang lawyer untuk mendampingi korban maupun tersangka. Super sekali Ibu Elsa. Terima kasih banyak.